Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Fitri Lestari Merpawung. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ilmu Sosial semester 7. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai gambaran skripsi saya dengan judul Sejarah dan Perkembangan Tarekat Bani Alawi di Kota Medan. Sebelum saya menjelaskan mengenai gambaran isi skripsi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu tarekat, apa itu Bani Alawiyah, dan bagaimana sejarah dan perkembangan tarekat Bani Alawi di Kota Medan. Simak terus ya videonya. Tarekah Bani Alawiyah berasal dari negara Yaman, tepatnya dari Hadramaut. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab yaitu thariqah yang artinya jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk menuju Allah. Sedangkan Bani Alawi dilihat dari asal katanya yaitu Bani yang artinya keturunan atau keluarga, dan Alawi ialah suatu marga yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu cucu Nabi Muhammad Al-Imam Alwi bin Ubaidillah, cucu dari Al-Imam Ahmad Muhajir. Dari sini dapat disimpulkan, tarekat Bani Alawi ialah kebiasaan, nilai-nilai, ajaran, dan metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh kaum sayyid atau habaib atau keturunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan masuknya tarekat Bani Alawi di Indonesia. Simak terus ya videonya. Masuknya tarekat Bani Alawi di Indonesia yaitu bersamaan dengan datang dan berkembangnya Islam ke Indonesia. Leluhur penyebar agama Islam yaitu Wali Songo merupakan keturunan Arab dari kalangan Bani Alawi atau habaib, yaitu Maulana Malik Ibrahim adalah seorang keturunan Arab Bani Alawi yang lahir di India. Namun, Maulana Malik Ibrahim ini memiliki garis keturunan dari Hadramaut Yaman, yaitu berasal dari kakeknya Jamaluddin Al-Husain di Hadramaut yang memiliki garis keturunan Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir, keturunan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya Sunan Ampel yang merupakan salah satu dari 9 wali songo yang merupakan keturunan habaib dari Ibrahim Al-Akbar yang merupakan anak dari Jamaluddin Al-Husain, kakek dari Maulana Malik Ibrahim. Bani Alawi juga memiliki amalan. Namun, tarekat Bani Alawi memiliki amalan yang sangat simpel alias beda dari tarekat-tarekat lain seperti tarekat Naqsabandi, tarekat Samaniyah. Tarekat Bani Alawi cukup simpel, amalan wiridnya cukup simpel. Mengapa? Agar bisa dipakai oleh orang awam. Nah, selama ini orang beranggapan bahwa tarekat Bani Alawi hanya bisa dipakai oleh keturunan Sayyid atau Syarif atau Habib atau keturunan Rasulullah SAW. Padahal tidak. Tarekat Bani Alawi memiliki amalan yang tentunya bisa juga dipakai oleh orang awam atau orang umum seperti kita. Apa saja itu amalan-amalan dari tarekat Bani Alawi? Tarekat Bani Alawi memiliki 5 amalan. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga wara', yang keempat khauf atau takut kepada Allah, dan kelima ikhlas. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu tarekat dan bagaimana tarekat Bani Alawi bisa masuk ke Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan tarekat Bani Alawi di Kota Medan. Dan itu merupakan inti dari skripsi saya. Sejarah dan perkembangan tarekat Bani Alawi di Kota Medan. Tarekat Bani Alawi merupakan sebuah tarekat yang tidak asing tentunya bagi warga Kota Medan. Perkembangan tarekat Bani Alawi di Kota Medan berawal dari adanya majelis-majelis Rasulullah SAW yang dilaksanakan para habaib-habaib dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dan acara Tabligh Akbar. Bukan hanya itu saja, acara pengajian rutinan yang setiap waktu dilaksanakan menunjukkan aktifnya majelis Rasulullah SAW di Kota Medan. Beberapa majelis Rasulullah yang ada di Kota Medan yaitu Majelis Al-Barakah, Majelis Bro, dan Majelis Nur Rahmah.
beberapa kajian isi dari majelis Rasulullah SAW oleh Habib Haikal Al-Idrus. Sering diadakannya Q&A bersama para habaib membahas mengenai ilmu agama. Dan ini adalah contoh isi kajian majelis Rasulullah SAW adalah pentingnya membaca Ratibul Haddad dan membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir, perbanyak membaca wirid. Salah satu yang sangat baik untuk kita lazimkan di saat semisal ini adalah memperbanyak membaca ratib. Terserah mau baca Ratibul Aftas bagus, Ratibul Haddad juga bagus. Semisal Ratibul Haddad, kalau kita mau lazimkan setelah sholat subuh ataupun setelah sholat maghrib juga afdal. Itu tadi penjelasan saya mengenai sejarah dan perkembangan tarekat Bani Alawi di Indonesia dan masuknya tarekat Bani Alawi di Kota Medan. Kesimpulannya, tarekat Bani Alawi ialah satu metode atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan, salah satunya membersihkan hati, dan 5 hal jalan hidup dari tarekat Bani Alawiyah, yaitu apa saja? Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga wara, yang keempat khauf yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 5 adalah ikhlas. Nah, 5 inilah merupakan jalan hidup dari tarekat Bani Alawi. Sampai di sini penjelasan saya mengenai gambaran skripsi saya tentang sejarah dan perkembangan tarekat Bani Alawi di Kota Medan. Terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.